Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Mau ngapain? Mau ngapain? Mbak Tari tahu. Ini katanya request nih khusus, edisi khusus. Khusus. Khusus curcolnya Kak Iren. Oke, sebenarnya bukan curcol, tapi lebih pada saat ini saya lagi Perjalanan gitu kali ya? Hah? mensyukuri. Bukan syukurin enggak, tapi mensyukuri. Syukuri tapi Bukan lagi mau curhat tentang kehidupan pribadi enggak, tapi gimana selama ini perjalanan, nggak mau ngomong dakwah juga sih, maksudnya perjalanan saya gitu kan, bergaul nih ya kan, bergaul di dunia maya. Ya, ini kita nggak tahu sama sekali nih ya. Kita nggak tahu sama sekali nih. Ini nggak tahu ya. Nggak tahu ya mau Mbak Iren mau ngomongin apa. Ini dunia maya kan, bukan dunia halu kan? Atau dunia Dani gitu bukan kan? Bukan, dunia Dani itu dunianya siapa? Ya ada Maya, ada Dani, ada Iwan Musri, ada Milan. Enggak. Dunia Iren dah ini, dunia Iren. Jadi ini saya mau cerita gimana saya bersama beberapa grup ataupun beberapa komunitas yang pernah saya bangun. Jadi saya bukan lagi mau cerita tentang kehidupan saya pribadi, enggak, tapi ini adalah perjalanan saya pribadi gitu selama saya membentuk komunitas-komunitas untuk kegiatan kemanusiaan, terutama seperti itu. Jadi pertama kali itu dulu gitu kan ya, pertama kali itu dulu saya nulis apa ya di FB itu ya, itu viral gitu. Jadi ada beberapa tulisan saya viral. Jadi dulu tuh saya penulis FB, sebelum di Vizo saya penulis FB viral terus saya ada yang sering, beberapa kali ada yang itu selalu orang kalau di itu, Mbak punya grup gak sih? Akhirnya saya kepikiran tuh untuk bikin grup. Tapi waktu itu saya nggak mau grup itu ada cowoknya. Akhirnya saya bikinlah grup. Mereka saya suruh messenger waktu itu, karena saya masih mainannya FB kan, untuk inbox, untuk ke messenger. Nanti saya kasih link grupnya. Saya kasih nama tuh grupnya Muslimah Kafah, karena itu grup pertama saya di WA. Karena isinya memang muslimah semua. Nah, di situ. Oh, dulu saya kepikirannya gini, karena dulu banyak waktu pas saat dulu itu banyak emak-emak yang suka curhat di sosmed, terus udah gitu suka curhat, terus udah itu ngomongin politik ataupun apa, kena ban gitu kan akunnya gitu. Jadi maksudnya itu tadinya grup itu untuk mewadahi itu, dan juga supaya, dan juga untuk sharing ilmu juga di situ, maksudnya gitu. Oh, banyak dulu tuh sampai nggak muat tuh kan, sampai 250 orang kan dulu kan ya. WA itu kan maksimal 250 ya kan. Ya. Banyak. Dan terus waktu itu di situ saya terus nawarin tuh siapa yang mau jadi admin. Terus admin tugasnya apa? Tugasnya ya screening postingan mereka gitu. Jadi untuk juga ngawasin grup itu dan sebagainya. Ya udah, ada beberapa yang mendaftar waktu itu, ada mungkin sekitar 10 admin, banyak pokoknya adminnya dulu gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya terima semua mereka pada jadi admin grup Muslimah Kafah di situ. Nah, terus mungkin ada salah satu pembaca saya mungkin yang pernah juga di masuk grup itu mungkin ya kan, pasti tahu lah adminnya siapa aja. Sampai di suatu ketika ada salah satu admin saya, Japri, ke saya gini, bilang, Mbak Iren, itu ada si
Mbak Fulana, taruhlah namanya Mbak Melati gitulah ya. Mbak Melati, dia kasihan cerita dia lagi terlibat riba, dia apa udah pisah sama suaminya, tapi malah ditinggalin hutang, terus rentenir sering datang ke situ gitu kan sampai bikin anaknya tuh trauma itu dan sebagainya. Pokoknya kasihan deh pokoknya ceritanya gitu. Akhirnya berdasarkan cerita itu terus dan sekarang ini dia ditekan harus menyediakan uang sebesar 6 juta apa 10 juta atau berapa lupa saya waktu itu. Pokoknya ditekan menyediakan uang segitu. Kalau bisa dia tuh kan katanya ada di grup Rajut. Kalau bisa tolong promoin dagangannya dia katanya gitu. Waktu itu saya punya web kalau nggak salah, saya punya web yang khusus untuk cerita-cerita itu, tapi saya udah lupa sekarang webnya. Di situ bisa pasang iklan. Udah saya panjangin itu produk-produknya dia udah dipajangin, tapi juga belum ada yang yang laku ya cuma 1-2 gitu paling kan, karena mungkin dulu juga belum familiar ya orang datang ke blog ke web gitu mungkin. Saking kemudian si admin saya, taruhlah namanya Mawar nih, admin saya yang ngasih tahu Ini Melati. Yang Mawar Melati. Semuanya. Terus semuanya Indah Lestari. Aku udah nahan-nahan nggak nyebut malah disebut lagi. Nah, si Mawar ini orangnya ternyata baperan. Orangnya tuh gampang ini banget, gampang baper gitu loh kalau diceritain gitu. Diceritain apa? Dia kasihan, dia sekarang masih diiniin sama debt collector terus dan sebagainya. Akhirnya saya buka donasi lah. Dan uang itu langsung dikirim tuh ke Mbak Melati ini. Ke rekeningnya Mbak Melati, tapi kita japri. Gitu ya. Jadi japrinya kita, nomor rekeningnya mana japri. Itu yang dibutuhkan sekitar 6 atau 12 juta, nggak tahu 6 juta apa 12 juta, nggak ngerti. Tapi itu ternyata yang transfer tuh lebih dari itu. Mungkin ada 30-an juta. Ke beliau, ke Mbak Melati ini, dan Mbak Melati nggak ngomong apa-apa sama saya. Ya, it's okay, nggak masalah. Berapa jumlah uangnya nggak ngasih tahu juga ke kita, nggak. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan Mbak Melati ini sebenarnya ternyata juga salah satu dari admin admin MK itu juga sebenarnya, si Mbak Melati. Nah, sejak itu ada usulan nih dari anggota di situ, gimana kalau kita ini ngumpulin ini sedekah 30.000. Saya tuh tadinya nggak kepikiran ya dengan mau ngumpulin uang ini itu. Kan di situ grup itu tadinya didirikan hanya untuk sharing gitu loh. Untuk sharing kalau mau ada masalah apa. Akhirnya untuk yang kayak gini-gini nih Mbak Iren. Terus saya diskusi sama admin oke. Ya udah. Dipilihlah bendaharanya itu adalah si Mawar ini. Oke, jadi saya nggak mau uang-uang itu masuk ke rekening saya nggak mau. Masuklah akhirnya itu kalau ada donasi, kalau ada apa-apa masuklah ke rekening Mawar itu. Udah ada beberapa kegiatan kemanusiaan. Jadi dulu waktu pas gempa Lombok itu, memang Masya Allah itu sampai terkumpul hampir 100 juta ya, 99 juta 789 apa kalau nggak salah itu. Pokoknya belakangnya ada 9-nya itu juga pasti ganjil-ganjil gitu. Nah itu yang berangkat suami saya dan anak sulung saya sampai ke Lombok karena ini uang umat. Kita harus pastikan dengan benar ini sampai sana. Dan semua rinciannya itu beneran. Karena ini memang uang murni donasi ya kan, murni donasi saat itu. Ya. Dari situ akhirnya kalau misalnya ada yang seperti kayak sakit apa dibutuhkan untuk apa, kita diminta jadi donasi di situ, galang donasi di situ dengan yaitu ditransfer ke rekeningnya si Mawar.
sih? Aku nggak mau sebut nama provinsinya. Itu ya. Udah. Nah, di situ begitu udah itu ada beberapa kegiatan kemanusiaan. Nah, mulai pecah kami admin saya menyebut grup itu MK, Muslimah Kafah, saya singkat dengan MK. Mulai pecah itu ketika COVID. Ini kalau makanya saya males ya kalau ngomongin politik ini karena berawalnya dari sini. Jadi beda sudut pandang politik. Saat itu kalau saya sih orang yang bebas-bebas aja. Saya tidak mau menanamkan mindset di benak saya bahwa elit politik ini baik, elit politik ini enggak gitu. Saya nggak mau. Saya nggak kenal dia kok. Jadi saya bebaskan pikiran saya. Saat itu kan lagi gencar-gencarnya itu COVID yang apa sih itu APD ya, APD kata kekurangan itu dan sebagainya kayak gitu itu kan, yang seperti itu. Nah, saya no comment dan saya udah nggak seret ketika banyak masjid ditutup, sholat harus berjarak, saya udah nggak seret. Yeah. Dan saya punya penilaian tersendiri pada elit-elit politik yang mendukung itu. Dan ternyata si Mawar ini kontra, beda dengan saya. Karena tadi juga dia baperan dan sebagainya, dan akhirnya keluar mereka. Dan bahkan di situ pernah saya punya donatur tetap, saya nggak akan sebutkan namanya di sini. Donatur tetap, dia pun ikut keluar. Karena waktu itu saya nggak setuju untuk penggalangan untuk donasi APD. Saya nggak setuju. Sampai kemudian dia ngeyel ngotot dulu. Oh, banyak dulu yang terpengaruh dengan itu. Bagi saya ada sesuatu yang janggal kalau sampai masjid diatur-atur hanya karena COVID. Itu saat itu buat saya ya. Kalau buat yang lainnya sekarang itu masih oke-oke aja silakan. Tapi kalau buat saya itu. Ya. Akhirnya sempat grup itu akhirnya saya bekukan karena saya jengkel. Jujur saya jengkel, saya bekukan. Saya dirikan grup mengaji, saya share linknya di Telegram, saya share linknya di channel Telegram saya share linknya di mana-mana. Saya dirikan grup mengaji. Ya, kalau di grup mengaji itu ada cowok cewek boleh. Jadi pertama mengajinya itu mengaji Yasin itu di situ sampai sekarang alhamdulillah masih ada, dan alhamdulillah saya diberikan admin yang amanah di grup ngaji. Cuma memang mereka sepolos itu nggak seunik Fetty, nggak memang sepolos itu, jadi nggak mereka ya itu memang ininya mereka. Jadi memang Allah tuh baik banget sama saya dipertemukan dengan dia. Memang mereka itunya adalah di situ. Kekuatan mereka adalah mengelola grup mengaji itu. Jadi grup mengajinya itu seperti kayak kalau sekarang tuh kayak Odot. Nah, ini sebenarnya di sini nih lagi bukan Odot sih. Katamin Quran gitu loh. Sambil mendoakan Palestina. Karena kita mengimplementasikan bahwa habis baca Quran kita doakan. Tadinya tuh kita doakan orang lain, tadinya tuh teman-teman di situ didoakan secara bergiliran, hajatnya apa kita tulis itu di situ. Tapi grup Yasinnya masih ada sampai sekarang. Dia hajatnya apa gitu kan ditulis, terus dari itu nanti dilaporkan dia udah baca atau belum, dari itu dilaporkan, dan admin-adminnya ini yang mengelola. Alhamdulillah saya punya admin-admin yang sesuai lah dengan ini mereka, kalau saya bilang keren di situ. Untuk yang grup mengaji. Nah, terus grup kemudian saya mikir gini juga nih. Waktu itu kan saya sering bikin video-video tentang cuplikan-cuplikan novel. Cuplikan novel saya di Tizo. Terus selalu ada yang komentar gini, "Mbak, kirimin dong di Telegram." Saya kan nggak enak ya. Kok tahu-tahu ngirimin ini maksudnya di channel Telegram saya gitu kan. Sementara belum tentu semua yang ada di channel Telegram saya itu reader gitu kan, pembaca novel. Akhirnya saya mikir, saya pisah aja deh grupnya. Saya punya grup khusus untuk reader novel saya, yang sekarang kita bilang OPNI gitu kan. Obrolan pembaca novel Iren itu. Saya pisah di situ.
Nah, saya itunya di situ. Udah kali udah lama. Iya, tapi abu-abu. Dah, dah. Bikin Ya, opni. ada unik-uniknya dikit. Kadang abu-abu, kadang biru gitu. Ayo Jadi bikin kan opni. kadang-kadang kayak TV hitam putih, kadang-kadang kayak TV berwarna. Jadi, nah di opni inilah saya ketemu sama mereka. Dan Opni apa? dibikin tanggal berapa sih? Tanggal berapa ayo kalau ingat? Lupa loh. 2 Maret. 2 Maret. Bener 2 nggak sih, Maret, Mbak? Masa kita yang ingat? 2 Maret 2024 ya? Ya. Ya soalnya kan itu mau buat misahin postingan doang tadinya. Gitu. Ya, 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 Nah, ya. Lanjut deh, lanjut. terus kan karena mereka berdua ini nih tahu saya punya kegiatan kemanusiaan. Jadi dari sejak udah bubarnya para admin-admin di MK itu, saya udah nggak galang dana lagi, saya nggak galang donasi lagi. Jadi sebisa-bisanya saya cari dari mana-mana, yaitu yang saya gunakan. Dan juga masih banyak ada teman-teman saya juga, ya kan masih ada juga dari teman-teman saya juga yang masih sering suka langsung tiba-tiba transfer di grup ngaji pun juga ada yang tahu-tahu tiba-tiba transfer gitu kan, ada yang seperti begitu. Bahkan dan di keluarga, ya di keluarga kami juga gitu. Jadi saya di MK saya ditinggalkan oleh admin saya itu dan ditinggalkan juga oleh yang donatur tetap itu diganti kami punya admin diganti berawal dari yang grup ngaji itu. Di grup ngaji itu diganti dengan ada donatur tetap juga dari grup ngaji itu. Ada, dan ternyata ada donatur tetapnya juga dari grup ngaji. Jadi saya cuma mau ngomong gini, kalau memang kita yang kita perjuangkan itu adalah syariat Allah, di mana kita tidak setuju pada satu hal itu karena kita tidak suka syariat Allah itu diatur-atur oleh manusia, gitu kan? Seenaknya aja ngatur-ngatur jarak sholat. Emangnya dia siapa? Seenak-enaknya aja nutupin masjid. Emangnya dia siapa? Gitu kan? Nah, kalau yang kita perjuangkan, bahkan saya waktu itu sampai ketika saya masih di ABM di grup mengaji itu namanya ABM ya, Ar-Rozak Barkah Mengaji. Namanya ABM. Itu sampai saat itu waktu hanya untuk menggedor masjid itu supaya buka gitu ya kan. Bukan masih bukan pas masjid tutup kita suruh buka, enggak, tapi untuk menjadi inspirasi sampai ada sedekah subuh. Jadi kita bagi-bagi sembako di masjid yang buka sholat subuh, di mana dia softnya itu rapat, enggak jarak, di mana masjid itu DKM-nya masih menghidupkan sunnah, di mana soft dan barisannya itu sebagaimana malaikat sholat. Kami itunya di situ. Kami bagi-bagi sembako di situ. Sampai pernah di salah satu masjid itu ditunggu sama polisi. Ini kok jadi kayak ada keramaian, kata polisi. Dan memang kami ininya pas subuh. Jadi sekalian sholat subuh, selesai sholat subuh, bagi-bagi sembako sama yang jamaah sholat subuhnya. Akhirnya nanti kan ada masjid-masjid lain yang buka, ikutan buka. Ya nggak apa-apa, biarin mereka buka karena untuk dapat sembako, biarin. Emang tujuannya itu kok sebenarnya. Maksudnya. Itu sampai seperti itu waktu COVID. Itu, dan alhamdulillah Allah kirimkan waktu itu di Ar-Rozak Barkah Mengaji itu ada donatur tetap untuk itu ada. Ditinggal oleh satu orang donatur tetap, kami disupport oleh beberapa orang donatur tetap. Jadi sedekah subuh itu jalan tiap hari gitu kan, sampai itu seperti itu. Dan kemudian ini sekarang di OPNI saya
sampai terhenyak gitu sekarang. Saya tuh nggak pernah nyangka gitu akan punya produk dikerjakan oleh admin saya. Tadinya kan saya punya admin si Shanas, tapi sekarang lagi ya dalam kondisi yang not available. Ya, dalam kondisi not available, saya nggak bisa cerita di sini. Tapi not available artinya berarti kosong, nggak ada gitu waktu itu. Admin bisnis saya itu tadinya ada si Nina, ada Shanas, gitu kan. Tapi sekarang mereka sudah nggak ada, Ninanya udah terbang Qatar, si Shanasnya not available, nggak ada. Dan kok iya, qadarullah, Allah pertemukan saya dengan mereka berdua ini. Mereka berdua ini sefrekuensi dengan saya, gitu kan. Nggak baperan, gitu kan, nggak Baperan. dan tapi laparan ya, tapi laparan gitu. Dan kita saling mengingatkan. Saya juga nggak pernah berpikir bahwa padahal kan tadinya grup Okti itu maksudnya hanya untuk misahin postingan video gitu kan. Tadinya saya nggak nyangka bahwa ternyata kami akan punya produk gitu. Terus bisa berbuat lebih untuk kemanusiaan, bisa berbuat lebih untuk, terutama untuk saudara-saudara kita di negeri Syam sana. Kita juga bisa berbuat lebih untuk saudara-saudara kita di tanah air di sini juga, gitu kan. Sebenarnya awalnya ini idenya Mbak Tari kalau untuk Merchandise. Untuk merchandise idenya Mbak Tari, produknya idenya Feti. Saya decision aja. Jadi rezeki itu, jadi nggak rezeki itu akan Allah buang yang nggak perlu gitu, akan Allah ganti yang lebih bagus. Memang iya, entah lebih bagus untuk kita ke depannya atau memang dua-duanya ya lebih bagus. Ininya lebih bagus. Kalau ini saya bilang orang lah ya, entah lebih bagus orangnya dan juga akhirnya lebih bagus hubungannya dan lebih bagus kemudian kualitas hubungannya dan lebih bagus juga untuk diri kita sendiri ke depannya. Gitu. Kalau ketika dulu, saya bukan sedang mau membandingkan dengan yang dulu, ketika dulu waktu di MK, yang ada cuman pegel pikiran karena hanya debat soal pandangan politik yang kayak gitu. Makanya kenapa saya kayak orang gumoh ya sekarang kalau ngomongin politik ya kayak gitu. Karena seperti begitu. Jadi debat itu capek, nggak ada duitnya. Nggak, ya kan kemanusiaan juga butuh duit. Ini bukan lagi ngomongin soal duit atau apa. Nggak ada ininya. Sekarang gini, cuma debat. Yang didebat itu hanya membela personnya itu kita nggak kenal, ya. Debat tentang elit politik yang kita nggak kenal dengan benar, kita hanya kenal berdasarkan framing media. Terus debat pandangan itu, kemudian tentang kejadian-kejadian yang dipolitisir, yang kita nggak tahu dengan benar-benar seperti apa, terima aja syariatnya diacak-acak. Gitu kan, capek doang. Kalau sama ya. kita capek atau capek marahin Feti? Kalau marahin Feti mah nggak capek ya, Mbak Tar, itu kan hobi kita ya. Oh gitu ya. Pokoknya harus Feti yang buat penyaluran 10.000 kata. Nah ya. Kelihatan. Jadi cuman mau ngomong begitu, cuman mau ngomong say thank you untuk terutama buat dua adminku yang sekarang membersamai, nggak kepikiran kita akan seperti begini. Makasih ya Mbak Tara. Ambil tisu dong, nggak ada yang ngasih tisu. Dan makasih ya buat reader semua yang udah support kita. Karena jadi gini, kalau sampai berpikir bahwa saling menutupi, misalnya ada yang komplain tentang saya ke Mbak Tari, terus
berpikir bahwa Mbak Tari akan bela saya. Komplain tentang Mbak Tari ke saya, berpikir saya akan bela Mbak Tari. Atau komplain tentang Fetty ke saya, berpikir saya akan bela Fetty. Kalau mereka salah, saya tetap akan tegur. Tapi saya nggak akan pernah tegur di depan orang banyak. Ya, Tapi sebenarnya kalau ada yang di grup, mau mereka salah, saya akan bela. Kalau ada yang nyalahin di grup, mau mereka salah, saya akan bela. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu bagaimana kami bertiga ini benar-benar bersinergi sampai kemudian bisa melakukan ini. Jadi kayak Allah itu benar-benar kayak kumpulin puzzle gitu ya jadi kayak saya punya kekuatan branding, Mbak Tari punya kekuatan kedetilan, dan Fetty punya kekuatan 100 langkah membuat 100 candi, 1000 bayangan. begitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih penting. Emang kita udah segitiga, udah kayak segitiga ini, dan kalau satu diambil cuman garis lurus doang, satu aja diambil cuma garis lurus doang, nggak ada kekuatan apa-apa. Satu nggak ada, ya garis lurus doang, nggak ada kekuatan apa-apa. Taruhlah Fetty aja gitu ya, Fetty nggak ada, cuma saya sama Mbak Tari, nggak ada yang nggak ada yang bisa gedebak-gedebuk sekuat Fetty, nggak ada. Mbak Tari nggak ada, cuma saya sama Fetty. Hancur dunia. Bisa hancur. Benar-benar itu paling hancur dah. Dunia kilatan bisa hancur. Saya nggak ada, cuma Mbak Tari sama Fetty aja, mereka bengong. Jadi kita memang harus bertiga. Kalau salah satu nggak ada, yaitu hanya garis lurus yang nggak ada volumenya. Ya. Itu. Jadi saya cuma mau di sini saya cuma mau bersyukur sama Allah bahwa rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi tentang apa yang Allah datangkan yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. Saya tadi sempat ngobrol sama suami saya, nggak kepikiran saya akan punya produk, dikasih brand IR collection gitu, mas nggak kepikiran. Tadinya saya sempat mau coba mewadahi para UMKM itu dengan nama brand Ar-Rozak Barakah, nggak jalan, nggak terlalu jalan gitu kan. Dan admin saya bubar juga gitu kan, ada yang terbang. Mereka bubar bukan karena nggak sefrekuensi, tapi karena masih muda-muda juga, itu kan punya kepentingannya sendiri, merasa puasi, punya masa depannya sendiri. Yaitu ada yang terbang, ada yang kemudian something happen gitu ya, yang saya nggak bisa ceritain di sini. Nah di situ, dan ternyata sana Allah pertemukan dengan mereka berdua ini. Jadi saya punya admin spesial, admin yang di grup mengaji. Di grup mengaji saya itu spesial, itu juga spesial karena mereka itu juga adalah menjalankan pahala akhirat saya. Insya Allah mereka pun juga akan dapat pahala akhirat. Di sini semoga aja Mbak Nurjanah, Mbak Alfia, Mbak Mulat nonton di sini, Neng Tia nonton ini, yang saya sebut ini admin saya di grup ngaji nonton. Makasih buat kalian semua, walaupun sering mereka sering nggak saya dampingi, tapi mereka udah otomatis jalan sendiri, udah kayak AI itu, mereka jalan sendiri udah di grup mengaji itu, mereka yang mengkoordinir, mereka yang mengelola yang itu. Mbak Nana, nah itu Mbak Nurjana, Mbak Alfia, Mbak Mulat, Mbak Nana, Neng Tia, Mbak Penny, makasih banyak buat kalian semua. Itu admin saya di grup mengaji. Dan thank you so much untuk Fetty dan Mbak Tari juga. Ini admin spesial saya. Aku mau nangis. Baik. Yang saya di kemanusiaan. Oke, thank you so much for all semua.
Nanti aku akan minta mereka untuk adminku yang di grup ngaji untuk nonton yang di episode ini karena juga ini mereka juga aku sebut gitu kan. Aku mau minta mereka juga buat nonton itu di situ. Ini episode apa? Ini episode apa ini judulnya? Episode terserah nanti Mbak Tari yang ngasih judul episodenya apa. Tadi udah langsung kepikiran kok. Nanti tunggu ya. Ya. Mungkin gantian ya, ngomong. Adminku di ngaji kayak Mbak Nurjana itu udah tahu ini adalah admin di grup OVNI obrolan pembaca novel Iren, udah tahu. Dan Mbak Nurjana juga sempat pesan apa ya tas gitu di Mbak Tari kalau nggak salah. Mbak Tari apa Feti nggak tahu. Namanya Nurjana, itunya Gunung Sindur Bogor. Kalau alamatnya ada Gunung Sindur Bogor, namanya Nurjana, itu adminku di grup ngaji. Tangganya Mbak. Kalau bisa, bahkan wakil, bisa jadi, ya bisa aku sebut tuh wakilku, ibu kepala sekolah TK mana itu. Wakilku di grup mengaji. Situ. Mau say thank you juga? Say thank you. Ya. Ya. Gantian ya. Mbak Tari dulu dah. Gantian dong. Gantian ya, Mbak. Ya, aku nih. Aku jujur juga nggak nyangka dipertemukan dengan Kak Iren dan Feti ini. Berawal cuman dari salah satu fans pembaca juga ya. Ternyata di situ ya sampai sekarang inilah perjalanannya. Bener-bener nggak nyangka. Kayak tadi Kak Iren bilang ide itu muncul, ya nggak tahu muncul gitu aja gitu. Terus ternyata bisa sampai sekarang ini dibersamai juga sama para reader kesayangan yang tercinta. Udah. Gitu. Pokoknya seneng banget karena jadi kayak bermanfaat gitu loh. Ya nggak sih? Makasih Kak Iren. Makasih Feti. Sama Mbak Tari. Dari aku cuma gini aja. Mungkin awal-awalnya dulu kan memang sering iseng, akhirnya kita jadi sefrekuensi. Terus ngomong nih berdua sama Mbak Tari. Kalau Mbak Iren saja bisa untuk kegiatan kemanusiaan, janganlah kita menjadi admin yang cuma diem. Ayo kita gerak. Kita harus gerak, kita harus bersinergi bersama. Gimana caranya? Nah, akhirnya dari yang coba ini, akhirnya muncullah ini dari Mbak Tari kan. Akhirnya cari ini itu dari kita yang awal jualan, tahu sendiri kan, akhirnya sampai diprotes sama suaminya Mbak Iren gara-gara kita kenapa. Terima kasih Om. Tuh. Terus akhirnya kita yang sekarang upgrade setiap harinya. Dan mau makasih juga kepada para support system di balik kita nih. Kalau reader boleh tahu nih, kita kerjanya 3 keluarga. Bener-bener 3 keluarga. Kita ngerjain Mbak Tari dengan keluarganya, saya dengan keluarganya, Mbak Iren pun dengan keluarganya. Jadi kita jadi satu tim. Kayak nggak nyangka gitu Mbak. Bisa ya kita bareng-bareng ngerjainnya. 3 keluarga bener-bener semuanya terjun di balik layar kita. Kita yang muncul cuma bertiga, di balik layar kita ada anak-anaknya Mbak Tari, suaminya Mbak Tari, anak-anaknya Mbak Iren, suaminya Mbak Iren, begitu pun dengan aku juga gitu. Kita kerja bareng-bareng. Aku kalau ngomong ini makasih ya buat anak-anak juga semuanya. Ya semoga, aku sih berharapnya semoga kita terus bisa saling bermanfaat gitu ya, sinergi kita yang tadi Kak Iren gambarkan segitiga itu, mudah-mudahan bisa ngasih banyak manfaat. Makanya aku sering kan bilang makasih buat timku, aku bilang gitu, timku. Ya ini 3 keluarga kita ini. Ya. Dan reader yang selalu mendukung ya, tentunya ya. Reader itu ya. Dan juga tim penulis
Ya. Sayangnya memang kalau tim penulis mungkin ya support untuk promo-promo ya kan, support untuk promo-promonya mereka apa Omichal gitu, terutama Omichal. Saya say thank you, terima kasih banyak dan apa nggak bisa ngomong di sini sih, nggak bisa ngomong di sini. Untuk Omichal nggak bisa ngomong banyak di sini. Yang pasti thank you so much dan Omichal tahu kenapa saya nggak bisa ngomong banyak sih tentang dia gitu. Tapi ya pasti dia sudah mengerti dan ini memang sudah mewakili semuanya. Dan tadi juga Omichal titip salam buat kalian semua. Katanya apa Fetty ditunggu crepes-nya. Fetty ditunggu crepes-nya. Kok aku juga ya. Oh ya. Crepes kata dia, Fetty ditunggu crepes-nya katanya, dia bilang gitu. Dia lagi ngidam kali. Oke. Terus apa? Katanya enak itu sambal terinya Mbak Tari, pengen nyicipin dong katanya dia gitu. Kayak gimana sih enaknya katanya gitu. Kok baru sembuh dari sakit? Ini ya laparan. Ntar. Jadi Apa bikinnya sambil nari India? gitu kan, dapat kan waktu pas apa kemarin yang episode apa Gustaf ya, yang pas episode Gustaf itu kan dibilang terinya Mbak Tari enak. Emang kemarin sih nggak aku bagi crepes-nya doang. Terinya belum aku bagi memang. Fotonya ya, nanti aku kirimin lagi tapi beserta jilbab buat Kak Gita, tapi motifnya Gustaf ya. Boleh. Nggak boleh dibuang. Enggak. Buat korden. Harus dipakai. Harus dipakai. Foto tampak belakang lah. Foto tampak belakang. Ya. Iyalah, kalau bisa sih, walaupun aku nggak nuntut buat foto terus nampak Kak Gita gitu, enggak. Dipakai aja Kak Gita waktu bobok bareng sama Bang Ical. Aduh. Kalau gak apa-apa lah, cuman jilbabnya doang. Oke deh. Ini jadi gimana nih? Ya. Nanti lama-lama meneteskan air mata nih. Makanya hiburan biar nggak sedih-sedih amat. Cerita perjalanan tentang cerita perjalanan aku dengan beberapa komunitasku. Kenapa? Dan di sini juga kenapa saya udah, walaupun grup Muslimah Kafah itu masih ada, tapi kenapa saya kurang aktif di sana, karena ya emang kayaknya kayak udah nggak ada nyawa gitu di situ. Tapi di situ untuk mewadahi orang-orang yang memang teman-teman yang masih memang pengen curhat terus atau apa di situ dengan antara di situ, karena mereka masih banyak yang mereka juga masih banyak yang butuh teman untuk ngobrol apa di situ. Saya akhirnya ya udah saya wadahi di situ gitu. Dan kenapa saya juga nggak galang donasi lagi, saya ngerasa lebih enak ya melakukan kemanusiaan dengan mendapatkannya dengan seperti ini, bukan dari galang donasi. Kalau galang donasi, saya waktu itu sampai harus nahan malu untuk share yang udah pengeluaran, kemudian saya dapat masukan berapa dari siapa aja, kemudian pengeluarannya apa, saya sampai share di FB,
di Telegram, begitu kan dulu yang waktu seperti dulu itu karena apa? Kemudian di WA, karena apa itu adalah pertanggungjawaban. Makanya sampai kemudian di titik ketika yang para admin saya di MK itu udah pada bubar jalan itu, ya kan, dan gak ada lagi donasi-donasi itu, gak galang-galang lagi donasi seperti itu. Karena saya mikir, saya pengen begini, ya Allah, saya kepengen dari uang saya sendiri aja. Kalaupun bukan uang saya sendiri, ya dari hasil bisnis saya gitu, entah dengan siapa, bisnis saya sendiri. Dimana saya tuh nggak usah harus mendetilkan gitu, dan saya jangan nggak perlu harus galang donasi di sosial media. Gitu. Saya nggak usah harus mendetilkan ini gimana. Ya karena saya bukan nabi, maka doa itu akan Allah jawab juga nggak cepet-cepet. Lagi saya bukan nabi, ibadah saya juga cuma segitu doang gitu kan. Oh, siapa lu renter dulu yang antri doa juga banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah Allah berikan, dan mungkin antrian saya udah sampai, Allah berikan dipertemukan dengan mereka. Saya nggak tahu bahwa dipertemukan dengan mereka ternyata adalah antrian saya sudah sampai untuk Allah dijawab doa-doa saya itu. Jadi dan saya tidak perlu untuk lagi memberikan rincian ini itu di FB dan itu dan sebagainya. Tapi tetap Ini- ya mungkin kan Ya. Ini nggak ada edisi berpelukan. gimana berpelukan. Gimana? Feti mau mandi belum itu, mau berpelukan? Nah, Feti itu mau mandi belum? itulah kalau sama kita emang kalau mau nangis nggak bisa. Kita bawanya ke Mbak Iren, Dah. Ya, Ya. bukan sama Sumbul aja boleh nggak sih? Sumbul tuh bikin orang ini loh, bikin orang nyari-nyari. Pintu kebuka, emaknya keluar, kirain Sumbulnya keluar, ternyata Sumbulnya tidur di mana nggak tahu. Cara dia nyari-nyari, tau dia keluar sambil nguap. Oke. Ini Kita masih mau ada lagi nggak, Kak Iren? nggak bisa nih ya. Udah itu Mbak Iren? aja. Hah? Mbak Iren nggak mau nangis. Coba nangis. Nggak, aku ketawa-ketawa aja lah. Kan kita ini munculnya teman cerita Iren juga kan gara-gara menertawakan masalah gitu kan, jadinya nangisnya di skip. Kita mah kalau bertiga nggak bisa nangis. Ntar ada satu yang mulai sedih, yang satunya iseng. Oke. Oke, Udah nih Kak Iren, masih ada lagi nggak? itu aja. Nah, kalau di episode ini ada admin grup ngaji saya juga yang nonton, tolong komen. Dan kalau di episode ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomen, silahkan. Silahkan. Di situ. Oke. Oke, Cukup? itu aja deh. Cukup dari saya. Terima kasih untuk semuanya, reader dan juga teman-teman yang udah support kita dengan memberi produk-produk IR Collection yang itu juga sebagian besar prosentasenya kita berikan kepada saudara kita di negeri Syam gitu. Semoga ini akan bisa menjadi pemberat amal bagi kita semua yang terlibat. Walaupun teman-teman hanya membeli satu botol air mawar. Betul. Pun hanya membeli satu botol air mawar atau satu botol bidara, insya Allah itu akan menjadi pemberat amal, tambahan amal untuk Amin. Amin. gitu. Ya, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Mbak Tari. Adanya. Sampai ketemu di teman cerita Iren.